Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Baihaqi, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 050292959. Untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas pertama dari mata kuliah administrasi jaringan ya. Untuk tugas pertama ini saya ada studi kasus ya, diberikan studi kasus untuk menjalankan sebagai administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang jaringan komputer di perusahaan kecil yang sedang berkembang. Ya, perusahaan ini mempunyai cabang ya, kita disuruh untuk alokasikan IP sesuai jaringan ya. Untuk di kantor pusat sendiri itu ada berapa nih? Ada 4 departemen ya. Ada penjualan, pemasaran, TI, dan server. Untuk masing-masing jaringan ini ada perangkatnya masing-masing ya, ada 50 perangkat untuk penjualan, 30 perangkat untuk pemasaran, 10 perangkat untuk TI, dan 5 perangkat untuk server. Lalu kantor cabang ada 20 perangkat, dan masing-masing kantor ini koneksinya itu menggunakan WAN ya, mulai dari kantor pusat connect WAN ke kantor cabang, lalu dari kantor cabang ke kantor pusat juga melalui WAN. Untuk IP yang tersedia yaitu ini 192.168.10.0/24. Untuk /24 berarti tersedia 256 IP ya. Untuk tugas pertama kita desain subnet. Langsung saja, kita sudah diberi tabel ya. Langsung kita isi. Untuk divisi yang pertama yaitu penjualan. Untuk kebutuhannya itu ada 50 tadi. Nah, untuk kebutuhan 50 ini saya sudah siapkan tabel ya, untuk lihat. Nah, penggunaan subnetnya ya. Untuk tadi kan 50 kebutuhannya, kita menggunakan yang 64 ya, karena juga ditugaskan untuk menyiapkan untuk masa depan. Jadi saya spare IP sekitar 14 lah, karena kalau tidak gitu nanti jika ada penambahan, kalaupun memilih yang di atas juga nggak bisa ya, karena cuma cukup 32, sedangkan kebutuhannya yaitu 50, jadi gunakan yang ini. Kenapa tidak yang 128? Karena tidak boros IP ya, nanti banyak IP yang nggak bisa dipakai kan, sayang. Berarti menggunakan yang 126. Untuk network address tadi awalnya kan 192.168.10.0, jadi dimulai dari situ ya. Lalu lanjut ke range-nya ya. Tadi range-nya itu di 64, jadi usable karena ini macOS-nya 64, tapi ini tidak bisa dipakai semua ya. Yang dipakai itu hanya 62, karena yang pertama dipakai network address, dan yang awal tuh dipakai network address, dan yang terakhir tuh dipakai broadcast address biasanya. Jadi yang bisa digunakan ini 192.168.10.1 sampai 192.10.63 ya. Broadcast addressnya yang terakhir. Lalu lanjut yang kedua, pemasaran, butuhnya 30 perangkat ya. 30 perangkat. Untuk 30 perangkat sendiri di sini ada 32 ya, ada yang cocok menggunakan /27 32. Tapi jika menggunakan ini penggunaan IP-nya akan pas sekali ya, 30. Jadi tidak bisa untuk ini
tidak bisa untuk pertumbuhan di masa depan ya. Alangkah baiknya menggunakan yang /26 lagi karena ada spare IP di sana. Kalau menggunakan ini nanti untuk jika ada tambahan di divisi pemasaran, nanti akan mengubah jaringan lagi dari awal, mengubah yang di bawahnya, mengubah lagi. Jadi lebih baik kita spare aja. Untuk yang di bawah-bawah mungkin saya akan skip ya, akan saya percepat. Untuk setting IP-nya sudah selesai, sudah sesuai. Tadi penjualan sudah, pemasaran sudah menggunakan /26 juga. Lalu cabang ini butuhnya 20, jadi kita gunakan 27 juga, /27 juga karena ini masih ada spare juga. Lalu untuk yang TI 10 kita gunakan yang /28 karena makrosnya 16 masih ada spare. Lalu untuk server kita gunakan yang 5 ya, gunakan yang /29 ya. Untuk ini seperti yang saya beritahu di awal, karena usable range ini pasti berkurang 2, yaitu dikurangi network address dan broadcast address. Lalu nah ini untuk table routing kita menggunakan IP1 ya dari router pusat untuk menghubungkan ke router cabang. Biasanya kalau WAN terserah sih, biasanya digunakan ini. Kita gunakan ini saja. Lalu untuk subnetnya /30 ya. Ini 2 router kan, untuk tahu bisa menggunakan ini ya, /29 bisa, gunakan ini bisa juga. Lalu untuk routingnya table routing ini untuk di kantor pusat ya. Kita coba destination wordnya kan harusnya ke cabang dulu ya, harusnya ke cabang dulu. Ini kita copy aja network addressnya ya dari masing-masing divisi. Subnetnya ini next hop ini adalah perantaranya ya, harus lewat mana gitu. Kalau ini diisi router dari kantor cabang ya, karena ini IP-nya kantor cabang, jadi harus diisi dari router kantor cabang. Jadi ini 10.10.2. Keterangan ini menuju kantor cabang. Lalu bisa diisi dari, misal dari kantor cabang ke kantor pusat ke masing-masing divisi, misal ke penjualannya. Ini IP-nya ini.
Untuk yang next hopnya atau interface-nya ini bisa direct karena ini satu jaringan ya, bisa ditulis direct. Ini ke pemasaran. Ini juga semua di direct ya. Ini ke penjualan, lalu ke TI, ini ke server karena ini masih satu jaringan ya dari kantor pusat. Lalu untuk yang kantor cabang ke ambil dari sini saja. Lalu untuk yang dari kantor cabang ini kan ke 10.0 ini ke pemasaran. Kalau dari kantor cabang ke pemasaran itu kita melewati IP dari router pusat dulu. Jadi ini bisa diisi 10 1. Ini juga ke penjualan diisi 10 1. Ini ke TI juga, lalu ke server juga. Nah ini kan jaringan kantor cabang sendiri ya, ini kita direct seperti tadi. Kita kasih keterangan. Nah sekian tugas pertama dari saya, sudah ditemukan ya. Untuk ini yang pertama tabel untuk alokasi IP dari jaringan, lalu ini alokasi routing yang menghubungkan dari kantor pusat ke kantor cabang. Sekian tugas pertama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.